dalam sebuah keluarga itu ada kayak satu orang misalnya anaknya yang sudah hijrah, mungkin dari penampilannya, dari pakaiannya. Nah, kita sebagai anak itu kadang bingung. Kita ingin mengajak saudara kita, keluarga kita, terutama itu orang tua, itu gimana kayak gitu. Kita kan sebagai anak nggak mungkin menasehati orang tua yang kurang sopan seperti itu. Mungkin untuk menyikapi hal tersebut gimana Bu ya, agar kita itu juga kadang kalau orang tua itu nggak sholat, kita yang tiap hari sholat itu kayak merasa gimana gitu. Syukran. Masya Allah, subhanallah. Silakan Buya langsung. Satu-satu aja biar saya bisa sempurna jawabnya. Jadi gini, di dalam mengajak kepada kebaikan itu, seperti dikatakan Imam Ghazali, ada namanya lisanul hal afsah min lisanil minal qaul, minal lisanil hal min lisanil maqal. Jadi lisanul hal antok, antok itu lebih fasih. Jadi perilaku itu lebih fasih daripada omongan. Artinya pastikan kalau Anda sudah hijrah dari sisi pakaian, maka tutur kata Anda harus lebih lembut, karena itu yang akan menarik hati mereka. Yang jadi masalah hijrah bajunya tok, ngomongannya, Bu cobalah masa pakai buka kerudung terus neraka nanti ya, apa yang mau. Ini kadang kita terburu-buru orang hijrah konyol nih. Jadi sama suatu ketika ada satu orang masuk Islam, orang tuanya ada di sampingnya. Kamu masuk Islam, berat loh masuk Islam. Gimana Bu ya berat? Sebab kalau kamu masuk Islam kamu harus lebih baik kepada ibumu. Nah, ibunya terpesona setelah itu. Oh gitu, iya. Kalau kamu tidak baik berarti nggak benar Islam. Kamu masuk Islam, setelah masuk Islam kamu wajib lebih lembut kepada ibumu dari sebelum masuk Islam. Besok nyusul lah ibunya kan itu. Dan memang harus begitu dong. Jangan hijrah bajunya saja. Jadi kalau Anda misalnya sudah hijrah baju Anda, pakaian Anda, sudahlah ngomong kepada orang tua, Anda usah pakai, Bu, pakai belah baju seperti saya. Enggak. Tiba-tiba bersama berubahnya bajumu, perilakumu juga semakin berubah. Nah, maka itu akan mudah. Kemudian, di saat kita ingin mengingatkan orang, kita harus ada strateginya. Berarti orang itu harus salah dulu dong kita yakini. Misalnya betul keluarga yang nggak benar, nggak baik, ibu, bapak dan sebagainya, suami dan sebagainya, nggak sholat dan sebagainya. Untuk mengingatkan itu yang pertama adalah yang harus kita pahami, ini kuncaranya. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Maksudnya di saat Anda melihat bukan langsung Anda ingatkan. Tapi maksudnya Anda harus pandai memilih waktu yang tepat untuk ngomong. Siapapun kalau lagi melanggar kok kita tegur saat itu protes. Ah urusan diri, yang neraka saya sendiri, bisa ngomong gitu malahan. Gara-gara kita salah ngomongnya. Jadi kalau Anda ingin mengingatkan seorang, Anda pilih waktu yang tepat. Mungkin lagi makan enak, atau sambil mijitin dan sebagainya. Atau sambil meluk dia, ibunda, jangan sampai kayak ini ibunda, Masya Allah, ini. Atau sambil misalnya, ibu mau beli apa? Beli baju, yuk. Sambil ke toko baju, atau ibu, ini bu, bisa menutup aurat. Semoga ini, gini. Bahasanya halus. Jadi ngomongnya tuh pas momennya, momen untuk menutup aurat, kita pengen beli baju. Juga bukan di saat ibunya nggak pakai kerudung, kemudian dia, Bu jangan gitu terus, Masya Allah, apa enggak takut Bu kepalanya nanti dibakar di neraka. Ini, nah begitu. Jadi kebenaran tidak harus diucapkan saat itu, satu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan Anda. Kadang kita tuh terburu-buru, aku harus ngomong, aku harus ini. Enggak, belum tentu. Kadang-kadang seorang anak, Imam Abu Hanifah tuh segede itu, sama ibunya nggak pernah dianggap orang alim. Makanya ibunya itu kalau tanya fatwa, itu nggak mau ke Abu Hanifah. Tanya ke yang lain, alim lain. Sang alim lain mengatakan, Bu, ilmu saya dari Abu Hanifah. Enggak, aku pokoknya pengen jawaban darimu. Padahal dia tanyanya kepada Imam Abu. Kadang faktor kedekatan antara ibu dengan anak itu kadang-kadang seperti itu.
هذا Bukan رسول merendahkan ayah, memang ya sudah namanya الله itu kan anak. هذا Jadi anda sebagai anak mungkin tidak gampang bicara nasihat, apalagi nasihatnya هذا kayak لرب Assalamualaikum. العالمين خليل Tidak, jadi صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون yang يمين penting tidak dengan lisan anda. يا Anda bicara kepada حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله adalah melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah. Mohon ayah, semoga setelah surat ini ayah rajin sholat. Gak ada yang dengar. Semoga setelah ini ayah, mohon maaf ayah, jika ini tidak benar ayah bukan salah. Kita saya ingin ajak kita cuma karena wajah kita gak ada. Yang repot tuh kadang-kadang kita ngingetin orang tuh sok. Dipikir orang itu kayak robot. Ayah harus gini sholat bah. Apa sudah tuh 70 belum sholat bagaimana? كل القلوب إلى الحبيب تميل Suami ngingetin istri gak gampang, istri ومعي بذلك شاهد dan ودليل sebagainya gak gampang. أما الدليل إذا ذكرت Suami dia kan محمدا langsung banting pintu kan ada فترى دموع العاشقين تسيل yang pertama adalah هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين kalau خليل belum anda kirim surat atau anda صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون tapi kita disuruh يمين Nabi untuk dengan يا حبيبي firman Allah dengan namanya يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا